Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan 13. BA, demikianlah firman Tuhan. Dengan perikop mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panci-pancinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari geleak. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panci-pancinya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah kembali supaya kami dapat melihat engkau. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema membangun kasih di dalam keluarga. Sekali lagi, membangun kasih di dalam keluarga. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat yang boleh kita bacakan tadi, kita boleh melihat bagaimana pujian yang boleh disampaikan seorang suami atau mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dan hal ini boleh mengajarkan kepada kita, terkhusus yang sudah berkeluarga, boleh membangun kasih antara suami istri di dalam keluarga. Bapak Ibu saudara terkasih, relasi suami istri memang tidak selalu berjalan mulus. Bahkan masalah kecil seperti kesibukan sehingga kurang waktu untuk berkomunikasi. Apalagi kita orang-orang yang tinggal di kota Batam ini, kita sering mendapati ada banyak keluarga terkadang tidak memiliki waktu untuk boleh membangun relasi yang baik antara suami dan istri. Bukan karena tidak mencintai, tetapi karena kesibukan yang membuat tidak memiliki waktu untuk membangun relasi atau hubungan yang semakin harmonis di dalam keluarga, sehingga kurang untuk berkomunikasi, dan itu bisa menjadi masalah besar ketika tidak segera diselesaikan. Sebagai contoh,
daripada saling menyalahkan, lebih baik saling mengalah dan memperbaiki diri. Bapak Ibu saudara terkasih, sang istri sudah memulai untuk memperbaiki kesenjangan komunikasi yang terjadi dengan membuka dirinya untuk meraih suami agar bergairah lagi kepadanya. Kita boleh melihat di dalam Kidung Agung ini, dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan di situ, kita boleh membaca bersama-sama Kidung Agung pasal 6 ayat yang ketiga. Aku kepunyaanku kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana seorang istri telah menunjukkan kasihnya kepada suami. Dan dalam renungan kita pagi hari ini, kita boleh melihat bagaimana giliran sang suami boleh menyambut dengan kehangatan yang diperbarui. Sang suami yang pada dasarnya masih mengasihi istrinya, segera menyambut si istri dengan mengungkapkan kembali kekagumannya, bahkan komitmennya. Kita melihat bagaimana sang suami boleh menyatakan kecantikan sang istri diumpamakan sebagai Tirsa dan Yerusalem. Tirsa merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara sebelum Samaria, sehingga keindahan kota tersebut secara alami ada pada taman-taman bunganya. Sedangkan Yerusalem adalah kota tempat bait suci Allah Israel, melambangkan keindahan yang dikombinasikan dengan kekudusan. Mungkin bisa dikatakan kecantikan batiniah. Kata menjadi bingung di ayat 5 mungkin lebih tepat diterjemahkan menjadi bergairah. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam keluarga penghargaan tinggi sang suami kepada istri dinyatakan dengan perbandingan yang menyolok, di mana gambaran Salomo yang memiliki banyak istri dan selir, namun semua perkawinan politik itu tidak memiliki kasih sejati. Kasih sejati ada pada pasutri atau suami istri yang merayakannya di Kidung Agung ini, di mana kita melihat bagaimana sang suami mengatakan bahwa cinta sejatinya hanyalah istrinya, sehingga hal ini menjadi sebuah komitmen sang suami yang hanya untuk mencintai istrinya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para suami yang boleh dipercayakan Allah sebagai kepala rumah tangga harus mengingat bahwa inisiatif ada pada sang suami, sehingga ketika si istri mulai mengalami kegalauan, persoalan, jadilah kita menjadi suami yang baik, yang selalu dengan lembut memperlakukan istri. Karena pujian yang boleh kita sampaikan dengan tulus itu akan membangkitkan semangat dari seorang istri, dan itu hanya timbul dari seorang suami yang mau terus mencintai istrinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kidung Agung hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita boleh menjadi suami yang selalu membangun kasih di dalam keluarga kita lewat pujian-pujian yang boleh kita sampaikan kepada istri kita, sehingga mereka merasa bahagia, merasa dikasihi, merasa dicintai, dan lewat itu keluarga kita akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Tidak mungkin suami orang lain datang boleh menyatakan, memberikan pujian kepada istri kita, maka itu akan menjadi suatu pertanyaan. Namun marilah kita menjadi suami-suami yang baik, yang meresponi istri-istri kita, dan istri kita boleh merasakan kehangatan dari seorang suami yang senantiasa
mencintainya. Sehingga lewat itu keluarga kita merasakan keharmonisan, dan lewat itu kita boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam memuji, memuliakan Tuhan Allah. Oleh kerana renungan hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita sebagai seorang Kristen sejati yang terus menerapkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita, baik di dalam suami istri. Bila kiranya kasih karunia Tuhan boleh melingkupi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami para suami untuk senantiasa terus boleh mengasihi istri kami. Tuhan, mampukan kami boleh hidup seperti yang disampaikan Kidung Agung ini, yang boleh senantiasa memberikan pujian yang terbaik kepada istri-istri kami, sehingga boleh lewat itu kami boleh membangun relasi bahkan hubungan yang baik, membangun cinta kasih dalam Tuhan Allah di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami sekalipun mengalami situasi yang sulit, lewat cinta kasih yang boleh kami miliki, kami boleh mengalami kekuatan baru di hadapan Tuhan Allah, dan kami senantiasa terus kuat di dalam kasih itu. Terima kasih Bapak menjadi kerinduan kami. Sedang kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.